Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mulyo Widodo kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Bubble Expose. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa Bangka Belitung memiliki sejarah panjang atas kontribusinya berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu agar kita lebih mengetahui atas sejarah Bangka Belitung atas kontribusinya kepada Republik Indonesia dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan karya yang dituangkan ke dalam fashion seperti yang dilakukan oleh tim dari Tanah Wari. Dan untuk membahas mengenai sejarah menjadi inspirasi ini, saya telah bersama dua orang narasumber. Yang pertama yaitu saya manggil kakak ya karena lebih muda. Kak yang Finalia atau yang akrab disapa Kak Vina. Selamat siang Kak Vina. Selamat siang Pak Mulyo. Atau Kak Mulyo ini? Saya boleh panggil Kak, boleh panggil Abang. Abang. Abang Mulyo ya. Iya. Selamat siang Bang Mulyo. Sehat Kak Vina? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua yaitu Bapak Andika Saputra yang merupakan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. Iya. Benar ya Pak ya? Benar. Kota Pangkal Pinang. Iya. Selamat siang Pak Andika. Selamat siang Mas. Ya. Sehat Pak Andika? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Ya. Dan pemirsa langsung saja kita ke Kak Vina terlebih dahulu nih Kak Vina. Kak Vina, kalau kita lihat Tanah Wari ini inspirasinya awalnya tuh gimana ceritanya Kak? Kalau Tanah Wari ini inspirasinya memang sebenarnya ini kan sebenarnya bisnis dari saya bersama suami ya Pak ya. Jadi memang saya sama suami itu backgroundnya kami memang menyukai sejarah awalnya. Soalnya background saya itu memang orang kuliahnya di jurusan hukum dan memang kalau hukum kan berkaitan dengan tata negara, berkaitan dengan hal-hal yang sejarah-sejarah negara lah. Dan suami juga memang kebetulan beliau dulu sempat di akademisi dan memang suka riset. Akhirnya ya tadi nyari kita bisnis apa ya yang kira-kira memang sesuai dengan passion kita, tetap berjalan seiringan. Akhirnya tercetuslah kita bikin usaha fashion aja, tapi yang memang di situ ada risetnya, di situ ada nilai-nilai yang bisa kita sharekan kepada masyarakat luas gitu. Nah akhirnya tercetuslah Tanah Wari ini yang memang dari namanya aja itu berarti itu tanah air. Kami ambil dari bahasa Sanskerta. Wari itu artinya air gitu. Jadi memang kami ingin mengangkat sejarah-sejarah yang tidak hanya ada di Bangka Belitung, dream kami, tapi seluruh Indonesia gitu. Untuk sejarah-sejarah yang berkaitan dengan memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Gitu. Luar biasa. Terkait dengan latar belakang kalau Kak Vina kan hukum ya, Iya. Suami juga hukum atau memang desain? Enggak, dia memang teknik industri kreatif. Oh, Dia lebih ke tekniknya industri kreatif tapi kuliahnya bidangnya teknik industri. industri kreatif. Industri kreatif. Wah, Dia S1-nya di industri, teknik industri, S2-nya ambil industri kreatif. Wah, artinya ide disatukan jadi sebuah karya gitu. Iya. Wah, luar biasa. Nah, masih Kak Vina nih Kak Vina. Kak Vina, ini ide awalnya, ini sejak kapan nih Kak ini? Kalau ini kami sebenarnya riset mulai perencanaannya itu udah dari tahun 2020. 2020. Sebelum kami launching itu di tahun 2021. Itu akhir, bulan November akhir. Jadi sekitar satu tahunan itu persiapannya. Ya. Nah itu panjang banget prosesnya dari kami harus bertemu dengan sejarawan-sejarawan. Jadi kami bertemu dengan stakeholder seperti itu. Mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata sejarah. Karena kan memang ketika kami ingin mendesainkan suatu motif seperti ini, sejarah kan banyak versi ya. Jadi memang harus kami mencari sejarah-sejarah yang valid, yang sehingga bisa kami sampaikan itu ya tidak ada perdebatan lagi gitu. Nah jadi memang prosesnya itu panjang sekali untuk sampai akhirnya kami launching Tanah Wari ini. Dari berbagai banyak metode atau media lah seperti itu. Kenapa fashion yang menjadi kayaknya jatuh hati ke fashion nih? Dituangkan aja ke fashion gitu. Kan misalnya bisa jadi mungkin dalam bentuk video seperti itu ya Kak ya, atau film atau apa. Kenapa fashion yang menjadi medianya? Karena memang setelah sebenarnya banyak sih, kami sudah mencoba beberapa untuk hal-hal yang istilahnya seperti ini kan dari video pernah, musik juga pernah kami bikin sebenarnya terkait untuk bangunan-bangunan sejarah seperti itu. Tapi memang
belum sampai gitu, belum sampai. Sementara fashion ini kan memang digemari oleh semua orang, Betul. digemari apalagi kalangan-kalangan yang sangat jauh sekali dari penyuka sejarah gitu. Yang orang memang suka fashionable, sosialita, belanja apa segala macam gitu kan. Nah, menurut kami ya ini salah satu cara yang sangat apa ya, yang sangat bisa untuk menyampaikan justru kepada orang-orang yang memang sangat menutup mata terhadap sejarah-sejarah yang sangat luar biasa hikmahnya ini gitu Bang. Jadi memang karena saya juga suka fashion dan orang-orang semua suka fashion ya sudah gitu, fashion aja ya kayak gitu. Iya, hampir semua orang butuh dengan Butuh, kayak itu sandang ya Pak ya? iya, itu salah satu kebutuhan primer, tapi kalau fashion mungkin sekarang udah dengan hal-hal yang sangat variatif sekarang udah jadi lebih ke eksistensi diri kayaknya fashion itu kan sekarang gitu. Luar biasa. Kita ke Pak Andika nih, Kak Vina. Pak Andika, ini gimana tanggapan Pak Andika melihat ini sebenarnya industri kreatif ya Pak ya? Iya, industri kreatif. Dari pemerintah gimana melihat industri Ya. kreatif ini? Kalau posisi yang ada di Kota Pangkal Pinang dalam hal ini memang beberapa pelaku UMKM termasuk misalkan industri kreatif yang ada di Pangkal Pinang memang cukup dominan, Mas. Apalagi misalkan dalam data terakhir kami yang ada di jumlah data UMKM di Kota Pangkal Pinang ini sebanyak 26.235 UMKM yang bergeraknya posisi di perdagangan itu sekitar 38,40%, kemudian di posisi perikanan itu 16,60%, kemudian akomodasi makan minum itu sekitar 15,03%, kemudian olahan hasil laut sekitar 9,37%. Memang salah satunya yang berkenaan dengan misalkan kerajinan yang seperti Mbak Vina lakukan ini misalkan itu lebih dominan untuk kita yang ada di Kota Pangkal Pinang itu sebanyak 38,40%. Makanya memang Kota Pangkal Pinang itu memang menjadi barometer terhadap beberapa UMKM yang ada di seputaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk ada di kabupaten-kabupaten penyangga yang ada di Pulau Bangka seperti itu. Gitu. Pak, terkait dengan potensi nih Pak, sebenarnya potensi untuk industri kreatif, salah satunya seperti fashion, kemudian kan ada sebenarnya 17 subsektor ekonomi kreatif ya Pak ya, televisi, radio juga salah satunya ya Pak ya. Nah itu gimana Pak untuk potensi pengembangan industri kreatif di Kota Pangkal Pinang, mengingat bahwa Kota Pangkal Pinang ini kan sebenarnya kota perdagangan dan jasa ya Pak ya, seperti apa Pak? Kalau masalah potensi, Mbak Vina sudah salah satu bentuk pengembangan yang cukup baik ya, karena mempromosikan produk lokal itu ke tingkat nasional bahkan internasional itu sebenarnya tidak mudah untuk kita lakukan. Nah dalam perihal ini Tanah Wari terkhusus sudah beberapa kali misalkan kita lakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang, terkhusus mempromosikan itu dalam kegiatan-kegiatan momentum-momentum besar, seperti kami harus melaksanakan kegiatan afeksi misalkan di daerah kota lain yang ada di Indonesia, kami memakai produk-produk yang berkenaan dengan Tanah Wari. Nah tahun kemarin kebetulan kami menjadikan ikon untuk melegalitas persoalan merek kami, motif batik kami 0 km dan kubah timah itu kami kerjasama dengan Tanah Wari untuk memberikan desain motif dan bentuk batiknya. Jadi alhamdulillah itu yang sudah kita lakukan. Jadi potensi untuk hal yang demikian itu tidak hanya sekedar kami lakukan di tingkat lokal, bahkan kami akan bawa itu ke tingkat nasional. Artinya juga selain Tanah Wari bagi UMKM di industri kreatif juga didorong juga ya Pak ya? Didorong juga. Salah satu tadi misalkan seni musik kita dorong ke ke tingkat nasional misalkan kayak kerajinan, salah satunya yang terlebih sering kami lakukan untuk promosi itu di bidang produk-produk hasil olahan, baik itu hasil olahan dari pertanian maupun hasil olahan hasil laut yang ada di Pulau Bangka, terkhusus di Kota Pangkal Pinang. Oke, kita break sebentar Pak Andika dan Kak Vina. Kita nanti akan ngulik-ngulik nih Pak soal produk apa saja yang ada di Tanah Wari, karena mungkin pemirsa di rumah ada yang pengen tahu sebenarnya seperti apa sih bentuk-bentuk dari fashion yang ditawarkan oleh Tanah Wari. Kita break sebentar ya Pak ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bubble Expose. Pada Bubble Expose siang menjelang sore hari ini, kami mengangkat tema mengenai sejarah jadi inspirasi. Dan telah hadir 2 orang narasumber di studio kami pada siang menuju sore hari ini. Yang pertama adalah Ibu Yang Finalia atau yang akrab disapa Kak Vina, dan Bapak Andika Saputra yang merupakan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang. Kita ke Kak Vina lagi nih, Kak Vina. Kak Vina, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada desain apa saja atau produk apa saja yang ditawarkan di Tanah Wari ini? Iya, untuk terkait desain itu memang kami itu membagi 2 series ya. Untuk yang awal memang ketika kami launching itu kami mengangkat series menumbing. Karena apa? Memang sejarah berdasarkan hasil riset itu kan memang sejarah terjadinya awal mulanya itu memang di Bangka Barat ketika itu. Nah, jadi kami mengambil alur itu, jadi kami mengangkat tentang menumbing dulu untuk desainnya. Seriesnya itu ada 12 cerita yang kami tuangkan dalam setiap pattern-pattern gitu. Nah, terus kemudian tahun kemarin itu kami mengangkat series Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Mengangkat series Pangkal Pinang. Nah, di situ kami mengangkat sejarah ternyata di Kota Pangkal Pinang itu memang ada ketersambungan dari menumbing tadi, bahwa para tokoh bangsa ketika diasingkan di sana kemudian dibawa juga ke Kota Pangkal Pinang. Walaupun pada awalnya memang mendarat di Pangkal Pinang juga ya, di Pangkal Balam situ Pangkal Balam, para ya. tokoh bangsa. Nah, akhirnya jadi untuk desain itu ada 2 series untuk sekarang. Jadi series menumbing sama series Pangkal Pinang. Nah, untuk produk itu kami ada produk, ada hijab. Jadi hijab itu terus ada blus perempuan, ada kemeja perempuan, kemeja laki-laki, terus ada dress, ada one set, ada outer, terus juga ada topi, topi resam yang kami buatkan sesuai dengan tema dari sejarah tadi, ya seperti topi Pandora gitu. Terus juga ada bros juga. Nah, itu kami bros kolaborasi dengan pengrajin batu, baik itu batu-batu aki ya dulunya ya, di wilayah Bangka, dan juga batu satam yang ada di wilayah Belitung. Nah, untuk produk itu juga kami bekerja sama juga dengan Pewter Timah. Jadi seperti yang ini dilihat ini ya. Buka, diambil aja nggak apa-apa? Oh iya. Ya, sambil dilihat. Nah, ini kan motif Resident Twist ini Bang. Ini motif mungkin tahu ini motif apa? Ini rumah dinas ya? Iya, Rumah dulu dinas. ini adalah rumah residen pertama kali di Kota Pangkal Pinang, atau kalau dulunya itu pemimpin ya di Pulau Bangka ini. Nah, itu setelah terjadi perpindahan kekuasaan dari Mentok ke Pangkal Pinang gitu. Nah, ini tempat pemimpinnya, residennya. Nah, ini terbuat dari timah ini. Benar, yang mana nih Kak? Yang ininya. Oh, ininya? Ini Oh, timah real. asli SN 97%. Jadi kami kerjasama dengan Pewter Timah, pengrajin timah itu tidak hanya dari Pangkal Pinang, tapi dari wilayah Mentok, Koba, sama Pangkal Pinang juga gitu. Jadi memang kami bagi-bagi untuk berkolaborasi dengan kami. Jadi setiap pembelian produk, baik itu hijab, baju atau apapun, mereka bisa dapat logogram Tanah Wari yang terbuat dari timah asli Bangka, sebagai identitas bahwa Bangka Belitung penghasil timah terbesar di dunia gitu. Simbol. Kalau yang Iya. satu lagi ini Nah, ini kami sebutkan namanya Tres Bangka. Jadi ini Tres Bangka ini istilah, kalau sejarahnya sejarahnya itu istilah yang disebutkan untuk kelompok-kelompok para tokoh bangsa yang diasingkan di Pulau Bangka. Jadi dulu disebutkan oleh orang Bangka itu, mereka itu kelompok itu Tres Bangka. Nah, di sini ini alur semua perjalanan. Perjalanan selama para tokoh bangsa itu diasingkan di Pulau Bangka. Jadi ini adalah gabungan ornamen-ornamen dari wilayah Mentok sama juga Pangkal Pinang. Nah, di sini ada tulisan Bangkanya. Jadi kalau pakai ini memang asli kelihatan dari Bangka gitu ya. Tapi ini menceritakan bahwa memang ketika Yogyakarta jatuh, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, para tokoh bangsa waktu itu diasingkan di Pulau Bangka. Nah, Bung Hatta itu tetap mendeklarasikan lewat Tugu Wilhelmina ini, yang sekarang disebut Tugu Wilhelmina, bahwa Indonesia itu masih ada dan tetap merdeka. Itu ada surat kuasanya di Tugu sini. Wih, keren Ya, sekali. dan ini yang kami gambarkan di setiap produk. Nah, tapi nanti kan kalau misalnya cerita-cerita kayak gini kan nggak semua orang bisa tahu ya Bang ya. Betul. Setiap pembelian produk kami itu nanti bakal dapat ceritanya. Hmm. Nah, ceritanya seperti ini.
Oh. Jadi kalian nggak perlu harus buka Instagram Internet. kami gitu ya, Iya, atau betul mendengarkan betul. saya bercerita, cukup nanti di setiap packingan kami itu mendapatkan cerita-cerita terkait produk yang sahabat Tanawari tadi beli gitu. Keren, luar biasa nih. Nah, Mm-mm. sebenarnya inspirasi kenapa sejarah, kan tadi suka ya, Ya, Kak, ya. heeh. Tapi inspirasi dalam bentuk busana ini datangnya dari mana, Kak? Dari mana ya? Kan saya juga kurang tahu gitu. Jadi kalau misalnya ke fashion ini ya mungkin karena memang saya juga suka, Lebih ke suka aja ya? ya lebih ke suka dan memang sekarang lagi hits-hitsnya kan fashion ya, apalagi Indonesia lagi menggalakkan ya Pak ya, itu Ya. ya lebih ke industri fashion ini dan memang lagi dipromosikan sekali ya kami membaca peluang itu gitu. Menangkap peluang. Iya. Ke Pak Andika nih, Pak Andika, Ya. gimana Pak kita bisa melahirkan ekosistem seperti Kak Vina ini, Pak, dan kita melahirkan tanah wari lainnya yang ada di Kota Pangkal Pinang ini, Pak? Sebenarnya sederhana yang kita lakukan dalam rangka kerja dan program rutin kita. Ada beberapa misalkan strategi pengembangan yang kami lakukan. Yang pertama biasanya kami fasilitasi dulu berkenaan dengan izin usahanya. Jadi kalau sudah ini legalitasnya terjaga, kemudian kan kita bisa menjadi akan ini tempat kita sebagai binaan kita. Nah, terus nanti ketika sudah kita lakukan fasilitas nomor induk berusahanya dalam hal perizinannya, kita melakukan pembinaan dan pendampingan setiap melakukan promosi, marketing, pengembangan, bahkan dengan pemasarannya sampai dengan promosi yang kita lakukan. Hal layaknya misalkan kita lakukan beberapa tahun terakhir ini dengan Tanah Wari. Kemudian nanti setelah itu ada beberapa berkenaan fasilitas dengan permodalan. Kalau toh pun dalam hal ini nanti ada beberapa, kan tidak semua pelaku usaha atau ekonomi kreatif yang seperti Bu Vina sampaikan ini yang cukup secara permodalannya. Jadi pemerintah akan membantu dalam hal membantu penambahan modal minimal, misalkan dalam kurun waktu tertentu ada berapa ratus UMKM, ada beratus pelaku ekonomi kreatif yang kita lakukan permodalan. Permodalannya bentuknya apa? Bisa saja dengan uang tunai, bisa juga dengan alat bantu produksi yang mereka dapatkan. Nah, artinya setelah itu akan kami lakukan temu usaha. Nah, temu usaha inilah nanti bersharing, menceritakan hal yang mana yang menjadi keunggulan dari produk masing-masing. Nah, kemudian mana yang menjadi kelemahan dari satu produk yang lain. Nah, bisa bersharing, tukar pendapat terhadap apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan masing-masing para teman-teman di ekonomi kreatif itu. Nah, karena posisinya walaupun berbagai macam jenis faktor, misalkan dari hal yang disampaikan tadi, kerajinan dengan seni, dengan persoalan produk makanan itu kan berbeda-beda. Namun strateginya tetap sama, cara pakai untuk market di pasaran kita. Nah, yang terakhir adalah penguatan kemitraan. Misal Mbak Vina lakukan tadi, ini salah satu penguatan kemitraan. Misalkan dia harus berkolaborasi dengan PT Timah untuk melakukan lisensi logonya misalkan. Atau produk yang dia gunakan bisa digunakan teman-teman di seni tari dan seni rupa untuk melakukan misalkan seni teater di mana seperti itu. Itu yang selalu kami lakukan sampai dengan pada hari ini. Luar biasa. Nah, Pak Andika melihat Tanah Wari lagi nih, Pak. Saat ini sudah ada berapa outletnya, Kak Vina? Kalau outletnya sekarang itu kami di Transmart. Dulu pas awal-awal itu kami di Destar Point, sempat disupport sama pemerintah kota ya Pak ya. Kami diberikan gratis sama Pemkot awalnya ya? iya tempat kami awalnya kecil di Bukit Baru itu kecil banget dan ternyata kan memang animo masyarakat dan konsumen itu sangat tinggi sekali. Jadi mereka bilang Mbak Vina ini tempatnya kejauhan, susah nyarinya Sherlocknya karena kan bukan di tengah pusat kota ya waktu itu di Bukit Barunya. Jadi ya udah akhirnya adalah tawaran dari pihak dinas ya Pak ya di Skopdak, Mbak Vina mau nggak buka di Destar Point waktu itu kan saya nanya wah biaya sewa rukonya gimana Pak karena kan baru 1 tahun waktu itu kan.
enggak ini kita kasih free dulu untuk masuk ke sana gitu kan. Akhirnya wah mau banget gitu ya di Iya. tengah kota, di pinggir jalan, apa segala macam. Nah akhirnya disitulah akhirnya kami buka di Destar Point kurang lebih selama 1 tahun lebih di Destar Point itu dan akhirnya terkumpullah juga modal, akhirnya kami memberanikan diri untuk ke Transmart sekarang. Karena untuk branding tadi biar istilahnya orang-orang semakin mengetahui Tanah Wari gitu. Jadi tidak hanya orang-orang yang circle-nya situ-situ saja, tapi juga orang yang dari luar-luar daerah Pangkal Pinang kan kalau ke wilayah Transmart kan bisa berkunjung Betul. juga. Nah, akhirnya dari Destar tadi barulah kami pindah ke Transmart Pangkal Pinang gitu. Nah Pak Andika tadi kan Iya. berartinya baru satu ya Kak ya? Baru satu di Pangkal Pinang. Ini gimana Pak biar semakin meningkat dan bisa buka store-store bahkan bisa di luar bubble ini gimana Pak? Di UMKM kita. Kalau karena kapasitas kita cuma lingkarannya Pangkal Pinang, artinya kan kami sudah berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik lah. Salah satunya misalkan menyiapkan apa namanya kios lah kita namakannya ruko yang ada di Destar Point itu untuk memfasilitasi promosinya Tanah Wari ini. Semua pembiayaannya memang di Destar Point itu gratis dan ditanggung oleh pemerintah kota Pangkal Pinang. Nah kemudian misalkan ada beberapa juga yang hari ini datang juga sama halnya, bukan Tanah Wari saja, semua teman-teman yang ingin bergabung ke Destar Point kami fasilitasi juga dengan gratis. Karena di Destar Point itu salah satu nanti kami akan menjadikan bentuk mall pelayanan terpadu yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan launching itu. Nah nanti teman-teman yang pelaku usaha ekonomi kreatif itu bisa menempatkan kios-kios tersebut. Itu salah satu bentuk usaha menunjang, membantu dalam hal kekurangan dalam segi faktor pengembangan usaha dalam hal penempatan kios dan tempat mereka untuk berjualan. Ya. Ada syarat tertentu Pak, misalnya ada UMKM baru mungkin yang ingin membutuhkan tempat di Destar Point dan free tadi Pak. Ya, selagi masih punya niat untuk berjualan, kami siap memfasilitasi itu. Syarat tertentu tidak ada Pak. Tidak ada syarat. Apa mungkin misalnya harus fashion atau industri kreatif atau makanan atau seperti apa Pak? Iya, kami bagi variannya. Jadi tidak melulu hanya toh dalam segi kuliner saja. Misalkan ada kerajinan, ada bentuk fashion, ada yang lain dan salah satunya misalkan ada juga yang usahanya warkop kan sana juga. Dan semua kami akan seleksi sesuai dengan varian-varian yang cukup terhadap situ. Jadi ketika datang ke sana orang butuh apa itu ada, orang butuh ini itu ada gitu. Walaupun tidak semua yang hari ini sudah daftar antriannya sudah cukup banyak. Yang paling banyak itu ya tadi karena sudah mau akan kita jadikan itu mall pelayanan terpadu. Itu yang paling banyak itu kepengennya mau hadir di sana itu ya kuliner. Cuma kita dibatasi semua kulinernya tidak satu jenis makanan saja yang ada di sana nantinya. Kalau tidak begitu kan semua kawan-kawan kan akan merasa bahwasanya tidak kebagian tempat nanti di situ kalau kita tidak memilah sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di situ. Oke, kita masih pengen mengulik Tanah Wari dan gimana potensi UMKM di Kota Pangkal Pinang, tapi Biar kita bisa scale up ya. biar bisa Kalau scale up, kami sih bisa sudah naik kelas. berhasil sih Pak. Dari tempat kecil, toko kecil, terus difasilitasi tadi di tengah kota kan orang tahu. Akhirnya terkumpullah modal tadi akhirnya ya bisa istilahnya bisa mandiri gitu Dan Pak. juga bisa menginspirasi teman-teman UMKM yang lain pastinya. Kita jeda sebentar, Pak Andika dan Ya. Kak Vina. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Babel Expose akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Babel Expose dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di acara Babel Expose, tema yang kami angkat adalah mengenai sejarah jadi inspirasi. Menghadirkan dua orang narasumber yaitu Kak Yang Finalia dan Pak Andika Saputra. Kak Vina yang merupakan owner Tanah Wari dan pelaku usaha mikro kecil menengah dan Pak Andika merupakan kepala dinas
Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang. Kita ke Kak Vina lagi nih, Kak Vina. Iya, Kak Vina, dari beberapa produk yang tadi Kak Vina ceritakan, ini produk apa saja Kak yang digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Bangka Belitung? iya. Kalau produk sih yang paling cepat sold out itu memang hijab. Iya. Karena apa tuh, Kak? Apa karena Karena memang pasarnya mungkin price-nya? perempuan. Oh, karena perempuan, siap. Iya, karena memang hijab itu saya nggak tahu ya, karena mungkin salah satu pilihan juga bagi memang yang banyak sebenarnya konsumen kami itu memang dari orang-orang yang sudah bekerja gitu, baik itu di pemerintahan ataupun di institusi kayak gitu. Jadi memang ketika mereka pakai produk Tanahwari, ya mungkin karena kami kan tagline-nya memang ingin mendeklarasikan bahwa ketika menggunakan produk Tanahwari ya kalian mencintai tanah air ini, kalian mencintai bangsa ini. Karena dari setiap motif yang kami buat, desain kan itu semuanya ada hikmahnya, ada sejarahnya, dan mudah-mudahan itu bisa mengingatkan kembali nilai-nilai tersebut kepada siapa saja yang menggunakan produk Tanahwari gitu Pak. Jadi memang itu yang paling larisnya kalau itu. Yang kedua itu paling banyak itu kemeja. Kemeja. Ya, kemeja laki-laki maupun kemeja perempuan kayak gitu. Kalau dress-dress itu paling di momen-momen tertentu, misalnya ada acara-acara seperti Lebaran kemarin kayak gitu. Nah itu memang penjualan dress agak lebih tinggi. Tinggi. Heeh. Seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat range harganya kan cukup apa ya bahasanya? Cukup manis lah gitu. Karena saya lihatnya ya. Ini apa yang membuat, karena desain atau seperti apa nih Kak? Iya, sebenarnya memang kalau misalnya harga ini kan keluar setelah kami hitung harga pokok produksi kami ya. Jadi memang kami itu mau harganya itu sama bersaing dengan harga-harga yang di pasaran yang mungkin harganya lebih low budget kayak gitu. Tapi ternyata memang untuk memproduksi dengan harga yang murah itu memang ada hal-hal yang harus diubah dari pola bisnis kami gitu. Kami harus ngeprint minimal kain 1000 yard atau memproduksi baju yang minimal 1000 pakaian sehingga kami bisa menurunkan harga. Tapi kan memang kami tahu bahwa pasar ini itu memang kami menginginkan itu yang kami menggunakan produk yang limited edition gitu Pak. Jadi yang hanya kami produksi yang tidak terlalu banyak gitu kan. Terkait dengan budget juga. Karena kalau produksi banyak kan budget juga harus banyak gitu ya. Nah itu jadi memang kami produksi itu terbatas sehingga akhirnya harga yang keluar dari produksi kain itu pun tinggi. Nah itu. Selain itu kami kan menjahit ini menggunakan masih tailor lokal. Jadi tidak kami produksi itu di luar. Jadi kami memanfaatkan sebanyak-banyaknya penjahit yang ada di Pulau Bangka ini. Bahkan ada penjahit kami itu yang dari Mentok. Jadi tersebar di mana-mana yang jadi mitra kami. Dan seperti yang kita ketahui dengan penjahit-penjahit yang dengan kualitas yang butik, itu memang harganya cukup tinggi. Nah, kan kami tidak mungkin mau menekan mereka sama dengan harga biaya-biaya konveksi seperti di luar Pulau Bangka gitu kan. Kalau itu kita bukan membantu mereka, tapi malah mematikan bisnis mereka juga. Nah, akhirnya timbullah harga yang tinggi. Nah, seperti ada timah ini Pak. Timah ini kan lumayan tinggi nih harganya. Kalau kita kerjasama dengan Pewter Timah tadi kan kami harus DP di awal dulu mereka untuk buat cetakan itu dari mereka aja cetakan yang bisa menampung timah dicetak seperti ini itu 15 juta. Nah akhirnya di situ kami bikin perjanjian bahwa kami harus produksi berapa banyak gitu ke mereka sehingga akhirnya mereka berani untuk beli cetakan itu. Nah selain itu juga kan desain ini tuh sebenarnya digambar dulu sama seniman Pak. Jadi satu ornamen-ornamen ini tuh terpisah, belum jadi kayak satu gabungan kayak gini. Jadi ini satu, terus ini satu, terus ini satu. Nah itu kami bayar ke seniman-seniman. Satu gambar itu satu harga. Jadi bisa bayangin udah terkumpul berbagai macam gambar ini itu udah berapa juta. Gitu. Nah akhirnya dari seniman itu baru diolah sama tim desain kami. Tim desain dijadikanlah motif digabung-gabung dikasih tone warnanya terus nanti diolah lagi sama bagian untuk desainer bajunya, bagian orang yang tahu polanya, oh Bu motif ini bagusnya dibikin ini, Bu baju motif ini bagusnya dibikin ini. Jadi untuk menghasilkan satu baju ini tuh prosesnya panjang gitu.
gitu Pak. Jadi beberapa sih memang orang bilang ini kan bukan tenun, ini Ya. kan bukan yang istilahnya tuh handmade yang gimana gitu kan, yang prosesnya nggak susah lah tinggal ngeprint. Tapi kan di balik itu sebenarnya ada hal-hal yang Baik. sangat rumit juga gitu. Kami harus riset, kami harus kunjungan kemana-mana, kami harus ketemu-ketemu sama orang, harus tadi bayar seniman-seniman untuk ngedesain Ya, ini gitu. seperti Nah itu. seperti itu barulah keluar hasil harga produk yang keluar jadinya ya segini gitu biar Oke. untuk menutupi biaya-biaya operasional kami gitu Pak. Oke. Kita ke Pak Andika nih. Pak Andika, Ya, ini kan kita sejarah ya Pak ya. iya, Latar belakangnya kan memang berasal dari sejarah. Sebenarnya selain sejarah Kota Pangkal Pinang tadi yang seperti Kak Vina katakan, misalnya sejarah Kresidenan seperti itu, kemudian eh, tokoh-tokoh bangsa yang pernah datang ke sini, sebenarnya sejarah Pangkal Pinang apa saja sih Pak yang bisa diangkat oleh mungkin industri-industri kreatif nih, biar iya, bisa lebih diangkat menjadi sebuah karya? iya. Sebenarnya kalau berkenan kita bicara sejarah, ya, beberapa peninggalan misalkan para petinggi dan para pahlawan-pahlawan kita dulu kan kita juga kan punya berkenaan dengan adat istiadat yang kita tinggalkan. Nah, misalkan salah satu contoh yang saya sampaikan tadi, nah, kita jadikan bisa jadi ikonik kita misalkan kerito surong Hmm. atau tudung saji atau bahkan berkenaan dengan yang adat istiadat kita yang bersifatnya nganggung misalkan apa segala macam itu menjadikan hal-hal yang juga bisa kita angkat. Karena selain tadi yang peninggalan-peninggalan bersejarah yang oleh para petinggi-petinggi kita terdahulu, kita juga ada adat istiadat yang harus menjadi kita unggulkan dan kita memberikan ruang tertentu untuk mereka. Nah, salah satunya misalkan alat musik gambus yang memang aslinya Pangkal Pinang itu kan menjadi ikonik-ikonik kita juga berkenaan dengan apa yang ingin kita dorong untuk Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Artinya masih banyak Sumber sejarah-sejarah, inspirasi. inspirasi yang bisa Masih, diangkat jadi sebuah iya, karya ya Pak ya, iya, yang dapat bermanfaat pastinya. Dan betul. seperti ini Pak, industri kreatif kan di Pangkal Pinang mulai bergeliat seperti itu ya. Iya, Contohnya juga Tanahwari, kemudian banyaklah brand-brand pakaian yang lain, kaos seperti itu. Ini apa upaya dari pemerintah Kota Pangkal Pinang agar iya, industri kreatif ini tidak hanya fashion sih Pak dan yang iya, lain nih, iya, biar lebih oke, bergeliat itu apa? siap. Sebenarnya peran penting itu kita harus kolaborasi antara bagaimana teman-teman yang bergerak di bidang usaha baik kecil maupun mikro dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam hal ini untuk melakukan bagaimana ini untuk memajukan ke semua pihak. Jadi yang pada hari ini kita lihat bahwasanya jumlah UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang sudah saya sampaikan di awal tadi kan sudah cukup lumayan besar itu dengan berbagai macam sektor. Kemudian nanti ada beberapa hal misalkan menjadi peran utama itu adalah kegiatan ekonomi masyarakat itu di berbagai sektor itu harus menjadikan unggulan di setiap masing sektor-sektornya. Jadi misalkan Tanahwari tadi dia lebih dominan bagaimana mengulik persoalan yang tidak pernah dipikirkan oleh penenun batik yang lain misalnya. Itu menjadi hal yang paling penting dalam hal pengembangan dan persoalan produk yang mereka jualkan. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Jadi kita pada hari ini ya kalau tamatan sekolah itu kan cukup lumayan banyak mereka yang baik itu di sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas bahkan strata S1 pun sudah banyak sekarang yang di Pangkal Pinang. Jadi mereka perlu ada kreativitas di level mereka. Karena sekali lagi dominannya eh, hari ini anak-anak muda di Kota Pangkal Pinang itu kalau berdasarkan database kami ada UMKM baru itu di ukuran umur 35 ke bawah. Nah, jadi mereka itu sekarang pada hari ini kalau zamannya saya dulu bersekolah misalkan itu kalau sudah tamat kuliah kan pikirannya bagaimana caranya mencari pekerjaan. Kalau nggak dapat pekerjaan yang satu cari pekerjaan yang lain sampai dapat. Kalau sekarang malahan mindsetnya anak-anak muda Kota Pangkal Pinang hari ini kalau sebelum mendapat pekerjaan bagaimana caranya dia melakukan kegiatan usaha dulu yang penting menghasilkan uang. Nah, itu yang terpenting pada hari ini. Jadi makanya kalau seperti halnya kami sedang lakukan memfasilitasi teman-teman yang lagi sedang berusaha membuat legalitasnya dengan nomor induk berusahanya hari ini rata-rata kalau kami dapat informasi dari
teman-teman fasilitator di bawah itu umurnya kiraan di angka 35 tahun ke bawah. Itu. Pak, tapi di masyarakat kita, terutama di Kota Pangkal ini kan masih ada anggapan kalau nggak timah tuh nggak maju gitu Pak. Dan tanda kutip ya Pak ya. Iya, iya. Nah, untuk pasarnya sendiri Pak, untuk industri kreatif atau usaha kreatif seperti Kak Vina ini, sebenarnya pasarnya untuk di Kota Pangkal Pinang dan di Bangka Belitung secara umum itu seperti apa sih Pak? Kalau Mbak Vina kan sudah ada pasar sendiri lah. Dia sudah punya pasar sendiri, kemudian ada beberapa juga yang makanya kemarin juga kan sudah kita lakukan beberapa juga kolaborasi terhadap produknya Tanah Wari. Dan kemudian ini pun kan bagaimana caranya harusnya pengembangan yang dilakukan usaha itu si pelaku UMKM ini sendiri sebenarnya melakukan motorik terhadap bagaimana caranya berkolaborasi dengan kita pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kalaupun pada hari ini produk yang mereka tawarkan ke kita juga hanya begitu-begitu saja, kemudian tidak ada nilai daya saingnya terhadap produk-produk yang lain, biasanya kami akan melakukan pendampingan dan fasilitas secara mendalam dulu. Iya. Nah, kemudian nanti barulah kami bisa memberikan ruang promosi dan ruang kemitraan terhadap mereka yang ingin mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Seperti itu. Artinya intinya ada di pelaku usahanya ya Pak ya? Iya, ada di pelaku usahanya itu. Tapi pemerintah membuat ekosistem nggak Pak? Tadi sudah juga ya? Sudah. Membuat agar ekosistem pasar tidak stuck gitu ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Kak Vina, kita sebenarnya masih panjang, tapi kita sudah hampir di penghujung acara nih Kak Vina. Nah Kak Vina, ke depan Tanah Wari seperti apa nih Kak? Ya, kami pasti punya planning 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun untuk Tanah Wari. Itu makanya proses kami untuk mempersiapkan ini kurang lebih 1 tahun lebih ya sebelum launching. Memang perencanaan kami itu kan memang kami awalnya berangkat dari Pulau Bangka, tapi kami berharap kami bisa mengangkat sejarah untuk yang ada di seluruh Indonesia gitu, agar bisa tersampaikan sejarah-sejarah luar biasa ini itu lebih ke halayak lebih banyak lagi secara nasional. Jadi memang mimpi kami kalaupun memang dijabah sama Allah nantinya memang kami berharap bisa membuka store itu tidak hanya di Bangka tapi juga di ibu kota negara kita di Indonesia gitu ya, seperti yang sudah kami lakukan. Sebenarnya perencanaan itu sudah kami lakukan tahap-tahapnya, seperti kami memulai untuk meriset terkait sejarah yang ada di Jakarta secara nasional, yaitu Sumpah Pemuda tadi udah kami desainkan dan tinggal tunggu persiapan aja. Mudah-mudahan memang ada rezekinya ini untuk buka store di Jakarta seperti itu. Dan juga memang harapannya kami juga bisa ekspor keluar karena memang sebenarnya permintaan ekspor itu sudah ada. Makanya kami menjadi salah satu mitra juga Bea Cukai. Bahkan kami diundang oleh Bea Cukai Indonesia RI di sana karena memang waktu itu permintaan dari Nusantara Fashion Hall Malaysia. Minta kami untuk buka store di sana dan itu memang dikirimkan produknya di sana, dihandle sama manajemen mereka. Dan itu sudah Zoom, bahkan sudah masuk grup mereka. Tapi ternyata kembali lagi tadi bahwa memang segala sesuatu tadi butuh modal untuk persiapan ekspor ke sana ada minimal quantity. Nah itu yang kami belum sanggup untuk memenuhi kuantiti yang memang returnnya itu pengembalian uangnya ke kami itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Lumayan panjang. Ya, nah itu sementara kami kan baru. Nah butuh dengan modal harus satu produk itu harus sekitar 60 piece gitu kan, berarti kali berapa banyak produk itu kan udah sampai ratusan kayak gitu ya. Nah itu yang mudah-mudahan pada suatu hari nanti kami bisa memenuhi permintaan dari pasar bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Oke. Pak Andika, gimana Pak Andika? Ya, kami berharap yang pertama adalah beberapa yang harus kita kolaborasikan dalam pencapaian untuk ekonomi kreatif lebih baik. Yang pertama akan menjadi berbasis sumber daya lokal yang lebih maju dan efektif terhadap bagaimana pengembangan terhadap inovasi-inovasi itu. Yang kedua adalah menjadi sumber daya inovasi dan menciptakan pasar baru seperti yang Tanah Wari lakukan ini adalah salah satu bentuk adalah menciptakan pasar baru. Kemudian yang ketiga adalah menjadi penyangga utama dan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial terkhusus di Kota Pangkal Pinang dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi go internasional terhadap apa yang menjadi keunggulan-keunggulan produk-produk lokal kita yang ada di Kota Pangkal Pinang.
Oke, sekali lagi terima kasih Kak Yang Finalia atau Kak Vina dan Pak Andika yang sudah memberikan inspirasi untuk kita semua dan kita berharap UMKM di Bangka Belitung bisa semakin banyak dan pastinya bisa naik kelas nih seperti Kak Amin. Vina dan rekan-rekan yang lain. Iya. Dan demikian pemirsa Bubble Expose pada edisi kali ini kita berharap memang Tanah Wari dan pelaku UMKM lainnya dapat bisa menjadi inspirasi dan pastinya UMKM kita dapat berdaya saing dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.